Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mepani Amasya Putra, NPM 211900162, Prodi Penjas B semester 3, mata kuliah Pramuka. Di sini saya akan membahas materi tentang sejarah pramuka di dunia, sejarah Baden-Powell sebagai pendiri pramuka atau yang kerap disebut dengan Bapak Panduan, dan juga sejarah pramuka di Indonesia. Untuk membahas lebih dalam mengenai sejarah pramuka, ada satu sosok yang sangat penting sebagai napas dari gerakan ini. Siapa itu? Yakni ada Robert Stevenson Smith atau yang dikenal sebagai Baden-Powell. Baden-Powell lahir pada 22 Februari 1857, mengalami banyak pengalaman tidak terlupakan dalam hidupnya yang menjadi pondasi awal dari gerakan pramuka. Hal ini oleh dirinya ditulis dalam satu buku yang berjudul Scouting for Boys sebagai tulisan awal untuk suatu gerakan kepramukaan yang dirintisnya. Tidak butuh waktu lama, buku yang ditulis olehnya berhasil menembus pasar buku di Inggris dan negara-negara Eropa lain. Sehingga momen ini dimanfaatkan oleh Baden-Powell untuk mendirikan organisasi pramukaan yang bernama Boy Scout dengan anggota keseluruhan laki-laki pada tahun 1908. Di tahun 1912, Agnes sebagai saudara perempuan Baden-Powell menginisiasi gerakan kepramukaan untuk perempuan yang diberikan nama Girl Guides. Ada beberapa fase penting dalam gerakan kepramukaan sedunia, yaitu tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau CUB, anak serigala, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Pada tahun 1920, diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara, dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Dan tahun 1922 beliau menerbitkan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Selanjutnya, saya akan membahas sejarah Baden-Powell. Sejarah Baden-Powell dan pramuka tidak dapat dipisahkan. Dalam sejumlah biografi Baden-Powell, disebutkan beliau mengembangkan gerakan kepanduan ke seluruh dunia. Baden-Powell atau bernama lengkap Robert Stevenson Baden-Powell adalah komandan militer Inggris yang kelak dikenal sebagai Bapak Pramuka Dunia. Pria kelahiran London tanggal 22 Februari 1857 ini adalah putra seorang profesor di Universitas Oxford. Sebagaimana dirangkum dari laman Scott.org, Baden-Powell adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara. Usianya baru 3 tahun saat ayahnya meninggal dunia. Alhasil, ia dan saudara-saudaranya dibesarkan oleh sang ibu, Henrietta Powell. Baden-Powell lalu mendapatkan beasiswa di Charterhouse School, salah satu sekolah paling bergengsi di Inggris. Ibunya selalu mendorong anak-anaknya untuk selalu bersemangat mempelajari keterampilan baru. Baden-Powell pun sangat senang mempelajari biola dan piano. Di sekolahnya, Baden-Powell mulai tertarik dengan alam bebas dan ia sering menjelajahi hutan di sekitar sekolahnya.
untuk melacak satwa liar, bahkan menangkap dan memasak kelinci. Suatu kali, ia pun berlayar mengitari pantai selatan Inggris dan berpetualang bersama saudara-saudaranya. Di sisi lain, Baden-Powell juga senang mempelajari kerajinan tangan yang kelak berguna bagi dirinya di kemudian hari. Baden-Powell tidak dikenal sebagai anak sekolah yang berpikiran akademis, namun saat mengikuti ujian militer, Baden-Powell berada di urutan kedua dari beberapa ratus pelamar. Selanjutnya, sejarah pramuka di Indonesia. Mengutip dari buku Sejarah Pramuka Indonesia dan Cikal Bakal Jambore Indonesia tahun 2021 yang ditulis oleh Toto Sugiarto, bahwa sejarah pramuka Indonesia dimulai ketika era penjajahan Belanda atau masa Hindia Belanda, di mana organisasi kepramukaan di Indonesia bermula di tahun 1912 bernama Nederlandes Pathfinders Organisatie atau disingkat NPO, dan berganti nama menjadi Netherlands Indies Pathfinders Vereniging atau disingkat NAPV pada tahun 1916. Akan tetapi, organisasi kepramukaan yang secara langsung diinisiasi oleh SP Mangkunegara VII selaku orang Indonesia asli adalah Javanese Pathfinders Organisasi atau disingkat JPO. Lahirnya organisasi ini juga selaras dengan kelahiran organisasi-organisasi lain di Indonesia seperti Pathfinder Muhammadiyah, National Pathfinderage, dan lain-lain. Masuk ke fase awal kemerdekaan Indonesia, ada beberapa tokoh kepramukaan yang sepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Indonesia sebagai wujud dari perkumpulan organisasi kepramukaan di Indonesia. Tepatnya, gerakan pramuka ini secara resmi lahir pada 14 Agustus 1961. Gerakan pramuka ini memiliki lambang tunas kelapa, dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961. Hingga saat ini, gerakan pramuka ini menjadi organisasi yang sudah tertanam dan dalam kegiatan pembelajaran non-formal di Indonesia. Hingga pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka diratifikasi oleh pemerintah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pramukaan dan sejarah-sejarah pramukaan. Apabila ada yang kurang atau kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.